Halo teman-teman semua, apa kabar? Baik, Baik, Ibu. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah Oke ya. baik Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Waalaikumsalam bertemu warahmatullahi. kembali ya teman-teman untuk sesi pertama kita di mata kuliah akuntansi keuangan satu. Nah, saya izin untuk share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Ibu. oke. Apakah suara Sudah, saya Bu. terdengar jelas nggak? Jelas, Bu, Baik, Bu, jelas. jelas. Jelas, Bu. Oke, terdengar Sudah. jelas ya. Oke, terima kasih semuanya sudah menghadiri sesi pertama kita di mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Siregar. Selama satu semester ini nanti kita akan bertemu untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Oke, pertama-tama sebelum saya apa namanya ke materi, saya akan membacakan atau menginfokan RPS dari mata kuliah Akuntansi Keuangan satu. Nah, teman-teman nanti di pengenalan ada RPS, kemudian saya akan menyampaikan SAT, kemudian ada tujuan pembelajaran, dan kemudian ada kontrak perkuliahan serta ada materi pertemuan. Ya, langsung saja ya kita ke RPS. Terlihat jelaskah teman-teman? Belum terlalu jelas ya. Oke. Oke. Jadi RPS di sini ada komponen sikap, pengetahuan, serta keterampilan umum, serta keterampilan khusus yang nanti menjadi capaian pembelajaran dari teman-teman semua. Nah, dari sikap kita bisa menonjolkan sikap jujur, berintegrasi, kemudian kita harus memiliki tanggung jawab, kemudian karena nanti juga ada pembagian kelompok, itu nanti ada kerjasama, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pengetahuan, di sini ada 5 komponen yang harus saya sampaikan, yaitu teman-teman nanti menguasai konsep teoritis kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kemudian di sini juga menguasai kebijakan dan prinsip-prinsip dari akuntansi, kemudian menguasai siklus akuntansi, serta menguasai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan, dan menguasai analisis dari laporan keuangan. Untuk keterampilan khusus, nanti teman-teman bisa memiliki pemikiran logis ya, kemudian sistematis, kemudian menunjukkan kinerja yang mandiri, serta mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap nanti teman sekelompok jika ada proyek seperti itu ya. Dan kemudian untuk keterampilan khusus nanti diharapkan teman-teman dapat secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan perusahaan atau entitas dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip dari akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kemudian juga teman-teman mampu menganalisis dan dari laporan keuangan serta laporan konsolidasi dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan publik yang berlaku di Indonesia. Nah, langkah berikutnya, nah ini adalah sesi dari pertemuan yang nanti dari sesi 1 sampai sesi 16 seperti itu ya. Di sesi 1 nanti kita akan mempelajari dari standar akuntansi di mana materinya berupa akuntansi dasar, kemudian standar akuntansi, kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan. Nah, di sini juga ada kemampuan akhir yang harus dicapai dari setiap sesi ya, teman-teman. Di mana sesi 1 nanti teman-teman mampu mendefinisikan, menjelaskan, kemudian terdiri dari laporan keuangan yang berdasarkan sesuai dengan pelaporan keuangan di Indonesia berlaku umum ya.
Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar tentang kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan. Di sini materinya ada tujuan dari laporan keuangan, kemudian karakteristik dari laporan keuangan, kemudian elemen-elemen pengakuan serta pengukurannya. Dan di sesi 3 nanti kita belajar laporan laba rugi ya. Ada elemen laba rugi, kemudian apa saja yang akun-akun yang ada di laba rugi, kemudian ada format penyusunan laba rugi itu sendiri. Nah, setelah itu nanti di sesi 4, nah, kita akan laporan posisi keuangan atau neraca ya. Nanti materinya terdiri dari apa saja akun-akun atau elemen yang ada di laporan posisi keuangan, kemudian bagaimana penyusunan laporan posisi keuangan. Nah, untuk sesi 5, nah kita belajar laporan arus kas ya. Nah, di arus kas ini bagaimana penyusunan laporan arus kas, kemudian apa namanya? eh, dan bagaimana nanti teman-teman dapat membuat arus kas secara mandiri seperti itu ya. Kemudian di sesi ke-6 kita akan belajar bank dan kas kecil yang nanti materinya terdiri dari kas dan setara kas, kemudian ada rekonsiliasi bank, kemudian ada kas kecil itu sendiri. Nanti di sesi 7 baru kita berbicara tentang piutang. Dan materi yang akan kita bahas adalah satu pengakuan piutang, kemudian yang kedua pengukuran piutang, dan ketiga adalah pencatatan piutang, serta yang keempat penyajian piutang, yang kelima adalah pengungkapan piutang. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, oke, saya lupa ya. Nanti di setelah ini sesi 8 baru UTS ya. UTS itu adalah summary dari soal-soal yang akan saya sampaikan bisa berupa project, bisa saya berupa apa essay atau analisa. Itu kita akan membahas dari sesi 1 sampai sesi 7. Oke ya, lalu lanjut ke sesi 9 setelah UTS nanti ada pembahasannya adalah persediaan. Di mana nanti materinya adalah kita mengukur pengakuan dari persediaan, kemudian pengukuran persediaan apa saja, kemudian bagaimana pencatatan mutasi dari persediaan. Lanjut di sesi ke-10 atau di minggu 10 kita akan mulai berbicara tentang penilaian persediaan dengan metode cost basis approach gitu ya. Nah, di sini nanti bagaimana masalah-masalah persediaan yang berupa barang fisik, kemudian termasuk dalam inventarisir, kemudian bagaimana pengakuan pencatatan persediaan. Lanjut ke sesi 11, nanti kita pembahasannya adalah aset tetap ini adalah bagaimana nanti kita mengukur pengakuan aset tetap, kemudian pengukuran dari aset tetap awal pada saat dibeli gitu ya, kemudian bagaimana pengakuannya di dalam laporan keuangan. Oke, lanjut ke sesi 12 gitu. Kita akan berbicara atau membahas tentang properti investasi. Di sini materinya adalah pengakuan properti investasi, kemudian pengukuran properti investasi, serta penghentian properti investasi itu dan bagaimana penyajian dalam pencatatan laporan keuangan serta pengungkapannya. Lanjut untuk nanti di sesi 13 kita akan belajar tentang depresiasi. Nah, depresiasi ini kita akan membahas apa sih pengertian tentang depresiasi, kemudian apa saja metode-metode dalam pengukuran depresiasi. Nah, untuk sesi 14 kita akan membahas aset tidak berwujud di mana materinya nanti adalah pengakuan awal aset tidak berwujud, kemudian bagaimana pengukurannya aset tidak berwujud itu setelah perolehan, kemudian bagaimana penghentian pengakuannya, serta bagaimana penyajiannya dan pengungkapannya di dalam laporan keuangan. Oke, selanjutnya di sesi 15 adalah sesi terakhir kita ya dalam
melakukan apa namanya pembelajaran, yaitu pembahasannya adalah kewajiban lancar, dan kita akan membahas apa itu kewajiban lancar, kemudian bagaimana pengakuannya dalam pencatatan, serta pengungkapan terkait dengan ketentuan kewajiban lancar serta kewajiban-kewajiban kontingensi. Lalu terakhir kita UAS. UAS nanti akan membahas bisa dari sesi 1 sampai sesi 15. Oke ya, teman-teman, itu adalah RPS di satu semester kita nanti ya. Nah, kemudian di sini adalah satuan acara tutorial ya atau SAT yang nanti biasanya akan disampaikan di LMS juga. Ini adalah bagaimana sesi satu, apakah sudah apa capaian pelajarannya sudah sesuai dan teman-teman sudah memahaminya. Oke, oke. Saat ini kita lanjut di pembahasan kita ya, yang pertama ya, yang pertama ini saya harus menyampaikan tentang capaian pembelajaran. Kayak sepertinya terlalu besar ya. Nah, oke ya. Nanti capaian pembelajaran kita di sesi pertama ini adalah saya berharap atau mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan akuntansi, kemudian menjelaskan kegunaan akuntansi, terus kemudian siklus akuntansi, penggunaan akuntansi, serta menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan berdasarkan SAK etap. Oke, lanjut. Nah, saya mau ini nih, mau menjelaskan tentang sesi pertama kita adalah standar akuntansi ya. Apa sih pengertian standar akuntansi? Jadi menurut Financial Accounting Standard Board, apa standar akuntansi itu adalah metode yang seragam untuk menyajikan informasi keuangan agar laporan keuangan dari berbagai perusahaan itu dapat digabungkan gitu ya, atau dapat dibandingkan. Oke, kemudian yang kedua, apa saja kegunaan dari standar akuntansi? Nah, jadi kegunaan dari standar akuntansi itu terdiri dari lima apa namanya 5 poin ya. Yang pertama adalah keseragaman laporan keuangan. Kemudian adanya pedoman baku dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, hal ini bisa meminimalkan bias penyusunan ya, teman-teman. Jadi agar eh, mudah dalam penyusunan laporan sehingga meminimalisasikan bias dari penyusunan. Karena perusahaan kan bisa saja itu memilih metode pencatatan yang sekiranya bisa membuat labanya besar dari sebenarnya agar terlihat untung seperti itu ya. Jadi dengan pedoman baku maka ini bisa meminimalkan bias dari penyusunan laporan keuangan itu sendiri. Dan ketiga adalah memudahkan kerja auditor. Jadi kan auditor ini biasanya mereka memberikan penilaian dari laporan keuangan setiap PT atau perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke bursa efek. Nah, jadi dengan adanya standar akuntansi, jadi memudahkan kerja auditor. Jadi bisa apa keuangan disajikan secara wajar, kemudian dapat menilai opini apakah laporan ini baik atau membandingkan perusahaan dengan standar yang satu yang berlaku, kemudian membuat opini atau wajar tanpa pengecualian dan seterusnya. Nah, ini pun dia memiliki konsisten gitu ya. Jadi kerja auditor lebih mudah dengan adanya standar akuntansi. Dan yang poin keempat adalah memudahkan interpretasi dan membandingkan laporan antar entitas. Jadi di sini eh, bagi pengguna eksternal atau investor itu kan biasanya mereka membaca atau membandingkan laporan keuangan dari berbagai perusahaan agar mereka bisa mana yang bisa mereka akan memberikan atau menginvestorkan dananya. Jadi dengan adanya laporan keuangan ini mereka bisa membandingkan perusahaan-perusahaan yang menurut mereka lebih untung atau mungkin mereka lebih apa lebih bagus gitu ya sehingga mereka akan menginvestkan dananya seperti itu. Nah, yang kelima adalah menjembatani kebutuhan banyak pihak pengguna laporan ya. Dari laporan ini kan memang biasanya digunakan oleh pengguna yang berbeda-beda, seperti misalnya pajak, misalnya untuk investor,
atau untuk internal dan lain sebagainya. Dengan adanya standar akuntansi, kebutuhan dari pengguna tersebut bisa mereka pahami dengan baik. Oke, lanjut. Nah, ini standar akuntansi internasional ya. Jadi International Financial Reporting Standard itu ada cirinya ada tiga gitu ya. Jadi ada principle base. Jadi principle base itu tugasnya adalah mengatur hal-hal pokok prinsip dari standar atau apa namanya seperti dan ini pemakaiannya untuk pemakaian audit ya, audit sama yang tadi ya untuk perusahaan, akuntan, auditor. Nah, nanti mereka akan apa namanya sesuai dengan konteksnya masing-masing seperti itu ya. Kemudian ada pengukuran nilai wajar atau fair value. Ini menggunakan konsep nilai wajar dalam pengukurannya. Ini bukan hanya semata-mata pengukuran historis, tapi di IFRS ini banyak mensyaratkan pengukuran pos-pos laporan keuangan, penggunaan konsep seperti harga yang akan diterima atau untuk penjual satu aset gitu ya, atau untuk dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi seperti itu. Nah, kemudian cirinya adalah juga tentang pengungkapan atau disclosure gitu ya. Ini menuntut pengungkapan yang luas. Jadi bisa mencakup kebijakan akuntansi, rincian, penjelasan, dan komitmen perusahaan. Seperti itu ya. Oke, yang lanjut. Kemudian bagaimana dengan standar akuntansi di Indonesia gitu ya? Standar akuntansi di Indonesia itu kita ada beberapa yang harus kita bahas. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, ini adalah untuk entitas dengan akuntabilitas publik yang terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal. Kemudian ini untuk berlaku untuk akuntabilitas publik ya. Jadi kemudian dan ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah masuk dalam daftar AIPO. Nah, kemudian ada SAK entitas tanpa akuntabilitas publik. Di sini adalah menganut IFRS untuk UMKM, terus atau untuk apa koperasi gitu ya, dengan menyederhanakan atau lebih menyederhanakan dari perubahan-perubahan dari apa namanya praktek mereka. Jadi maksudnya apa dirancang tanpa akuntabilitas publik karena kan mereka biasanya tidak masuk ke daftar AIPO gitu ya atau tidak ada di BEI gitu ya. Jadi ini hanya ditunjukkan untuk praktik bagi usaha-usaha kecil menengah ke bawah gitu ya yang memang mereka tidak terdaftar di pasar modal. Kemudian sifatnya itu minim perubahan dan praktik asuransinya juga sudah berjalan di kalangan UMKM sehingga eh, apa transisinya tidak terlalu membebani perusahaan tersebut. Seperti itu. Kemudian standar akuntansi keuangan juga ada standar akuntansi syariah. Ini disusun oleh DSAKIAI gitu ya, Ikatan Akuntansi Indonesia atas persetujuan Dewan Syariah Nasional MUI. Kemudian kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Karena ini agak berbeda dengan yang konvensional. Seperti itu ya. Jadi maka perlu diatur dalam standar akuntansi di Indonesia. Kemudian di standar akuntansi pemerintah gitu ya, ini juga ada peraturannya, yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 dan diubah jadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jadi ada perubahan pencatatan yang biasanya berbasis apa namanya cash gitu ya, cash basis sekarang berubah menjadi accrual basis. Oke, selanjutnya adalah akuntansi bahan bahasa bisnis gitu. Oh, oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Boleh Bu, saya mau bertanya. Oke, sebutkan namanya. Namanya Fatmajid Ashkara. Oke. Untuk pertanyaannya Bu, kalau perusahaan multinasional yang beroperasi di dua negara, di Indonesia dan negara lain, apakah laporan keuangannya itu memakai PSAK atau standar internasional ya Bu? Terima kasih. Oke ya. Jadi biasanya itu eh,
tergantung gitu ya, tergantung untuk siapa sih laporan usaha itu disusun gitu. Kalau untuk kewajiban laporan di Indonesia, misalnya ya untuk OJK atau untuk pajak gitu ya, mereka tetap wajib memakai PSAK. Tapi kalau memang mereka internasional di luar negeri, misal punya cabang di mana ya, mereka tentunya harus apa menggunakan IFRS penuh gitu ya atau US GAAP gitu. Jadinya ya karena memang itu kan yang dibutuhkan kalau internasional gitu ya. Jadinya Baik. tergantung seperti itu. Oke, Oke, terima kasih Bu. oke ya. Saya lanjutkan dulu ya, teman-teman. Oke, sama mana? Oke, akuntansi dalam bahasa bisnis gitu ya, tanpa standar akuntansi, tiap perusahaan itu membuat standar masing-masing kan tentunya. Jadi bisa bisa eh, apa maksudnya berbeda-beda gitu. Maka menurut Keso itu ya, jadi harus ada beberapa langkah dari penginputan data, kemudian dari prosesnya, proses itu merangkum dan mengolah transaksi gitu ya, ada ledger, ada pengelompokan dan lain sebagainya, kemudian ada jurnal, kemudian ada output gitu ya, informasi laporan keuangan berupa informasi laporan keuangan, kemudian ada pengguna. Siapa saja sih yang penggunanya? Pengguna itu bisa pihak ketiga, bisa internal, seperti itu ya. Oke, lanjut. Kemudian nah, ini apa sih definisi akuntansi? Nah, dilihat dari sudut pandang ya, bisa ada akuntansi jasa. Akuntansi jasa itu memberikan informasi kuantitatif untuk pengambilan keputusan penggunaan sumber daya. Kemudian ada disiplin ilmu analisis. Di sini adalah untuk mengidentifikasikan kejadian dan transaksi yang menjadi ciri akuntansi ekonomi. Kemudian ada sistem informasi. Apa aja itu sistem informasi? Jadi, mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Seperti itu. Nah, kemudian ada tujuan laporan keuangan. Apa aja sih tujuan laporan keuangan itu? Tentunya teman-teman, tujuan laporan keuangan itu ada pihak eksternal gitu ya. Jadi pokoknya ada berbagai macam tujuan gitu ya. Jadi bisa saja misalnya untuk eksternal adalah bagaimana nanti perusahaan bisa melihat kondisi perusahaannya, si owner gitu ya, bagaimana perusahaan saya eh, bagus apa tidak jalannya. Nah, gitu ya. Jadi adalah memberikan informasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan, kemudian memenuhi kebutuhan informasi bersama sebagai pemakai laporan, sebagian besar pemakai laporan gitu ya, mungkin entahlah untuk investor, untuk bank, jika perusahaan itu minjam gitu. Kemudian untuk menyediakan gambaran pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, seperti itu. Nah, apa saja nih komponen laporan keuangan? Jadi komponen laporan keuangan itu ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan biasanya disebut apa? Pengen tahu? Kalau dulu kan masih disebut neraca ya, laporan posisi keuangan ya. Jadi kalau sekarang kita bisa melihat laporan posisi keuangan itu adalah untuk menilai kinerja perusahaan. Di situ ada kas lancar, ada kas tidak lancar, kemudian ada hutang lancar, kemudian juga di situ menggambarkan modal dari perusahaan. Oke, kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Laporan laba rugi ada ya biasa kita tahu ya bagaimana kita untung apa rugi gitu ya, terdiri dari pendapatan, kemudian dikurangi dengan apa namanya dengan biaya-biaya. Nah, kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah yang real di perusahaan ya, yang kas masuk dicatat, yang keluar juga dicatat, dan kita tahu bagaimana kondisi laporan arus kas kita. Kemudian laporan perubahan ekuitas, ini itu adalah perubahan modal. Jadi kalau memang misalnya kita untung, berarti kita menambah modal. Kalau kita rugi, artinya kita mengurangi modal. Kemudian di sini ada catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini catatan laporan keuangan adalah mencatat hal-hal yang eh, tidak biasa gitu yang tidak ada di laporan-laporan kayak neraca, laba rugi. Nah, ini dicatat di dalam atas catatan laporan keuangan. Oke, ya sudah selesai nih ya. Oke, siapa lagi ada yang mau bertanya? Baik Bu, saya mau bertanya. Sebutkan nama.
Baik, saya Tasya Dila Windy Ramawati, izin bertanya Bu, untuk Oke. laporan perubahan ekuitas kan isinya cuma soal modal ya Bu. Nah, apa Hmm. bedanya dengan bagian ekuitas di laporan posisi keuangan ya Bu? Oke. Terima kasih. Sama-sama. Laporan posisi keuangan itu kan menunjukkan saldo akhir ya, teman-teman. Jadi ekuitas itu adalah salah satu dari apa namanya seperti juga laporan keuangan, tapi berbeda dengan yang apa namanya di bagian ekuitas di laporan posisi keuangan gitu. Jadi kalau misalnya di situ kan ada laba tahun berjalan, dividen, kemudian ada setoran entahlah dari yang punya modal dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu memberikan satu posisi akhir dari apa dari historis dari perusahaan seperti itu. Oke, gimana Mbak Tasya? Oke, ada lagi yang lain? Izin Bu, saya mau bertanya juga Bu. Oke, sebutkan nama. Iya, saya William Ben Gunawan. Oke. Izin Bu, kalau laporan laba rugi itu kan sebenarnya udah nunjukin laba ya Bu. Nah, Mm-mm. kenapa sih masih harus ada laporan kas juga, laporan arus kas juga? Bukan itu sebenarnya yang ngedouble gitu ya Bu ya? Terima kasih Bu. Oke, karena kan laba rugi dan kas itu kan sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Kalau laba itu kan itu berdasarkan basis akrual pendapatan dari suatu transaksi, kemudian dikeluarkan dengan apa biaya-biaya. Misalnya contohnya penjualan kredit itu kan memang harus dicatat gitu lah ya, walaupun uangnya belum masuk gitu. Nah gitu. Jadi perusahaan itu bisa saja mencatat laba atau labanya besar tapi kasnya minim karena piutang kan belum tertagih atau sebaliknya. Nah, sementara laporan arus kas itu menunjukkan kondisi likuiditas real yang apa yang tidak selalu sejalan dengan laba akuntansi. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke ya. Izin Sep, Bu, eh, Nurmawati ingin bertanya Bu. ya. Mau nanya dari semua laporan ini kan berbasis akrual ya Bu. Mm-mm. Apakah berarti laporan keuangan itu bisa dimanipulasi Bu? Soalnya ada juga kan lewat pengakuan yang tidak jujur gitu Bu. Terima Oh ya bisa. kasih. Oke, makasih ya. Tentu bisa aja ya secara teori gitu ya, karena ada tiga apa ada sebab tiga apa ada penyebabnya gitu. Misalnya, tapi kan kita tidak perlu khawatir ada pengamannya ya. Satu dari standar akuntansi atau PSAK, kemudian ada audit independen dari auditor yang ternama, kemudian ada kewajiban pengungkapan atau disclosure. Jadi di catatan laporan keuangan itu kan membuat asumsi dan kebijakan-kebijakan apa akuntansi itu harus transparan seperti itu ya teman-teman. Oke, ada lagi? Oke ya, saya rasa saya cukupkan ya materi kita sampai bertemu nanti nih di materi apa yang berikutnya apa di minggu depan ya, minggu depan ya. Oke, siapa yang tidak hadir di ini ketua kelas Fat Majid sudah Fat Majid atau bagaimana nih ketua kelas? Izin Bu, tadi ada info ya dari teman yang tidak hadir. Ada Aulia Putri Bu, izin lagi dinas luar kota. Kalau Abdul Rahman lagi nggak ada kabar Bu. Oh, ya udah, oke. Mm-mm. Nanti recordnya akan saya sampaikan di itu ya di apa namanya di LMS, Ya, gitu ya baik Bu. teman-teman. Terima kasih semuanya sudah apa mengikuti Zoom pertama kita. Sampai bertemu lagi di apa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk teman-teman. Terima kasih. Baik Bu, terima Oke, kasih. terima kasih Terima banyak Bu. kasih Terima Bu. kasih, Bu. Izin Bu. Oke.